Permisi Uni, menurut Uni, bagaimana jika keadaan ke tempat kerja sudah mulai tidak nyaman? Menurut saya apabila tempat kerja sudah tidak nyaman, maka pekerjaan itu akan terganggu dan tidak maksimal apa yang kita kerjakan. Permisi Kak, Iya, menurut Kakak apa salah satu ciri tempat kerja yang toksik? kalau menurut aku sih kayak banyak teman kerja kita yang drama dan suka ngomong kita di belakang. Kadang-kadang kalau ada masalah dia ngomongnya nggak secara baik-baik tapi malah ngomongin kita di belakang. Jadi bikin mental health kita terganggu nggak sih? Halo Kak, Ya, menurut Kakak pentingkah menjaga kenyamanan di tempat kerja? penting dong, karena kalau kerja kita nyaman, lingkup kerja kita bakal jadi produktif kan. Permisi Kak, Iya, menurut Kakak apa dampak dari lingkungan kerja yang toksik? membuat saya stres dan bisa-bisa saya berobat ke poli jiwa. Halo Kak, Halo. menurut Kakak bagaimana sih dampak dari lingkungan kerja yang toksik? Kalau menurut aku sih lingkungan toksik bikin mood terusik, lama-lama kerja jadi nggak asik. Halo Kak, Halo, menurut Kakak penting nggak sih menjaga kesehatan di tempat kerja? menurutku penting banget ya karena menjaga kesehatan mental di tempat kerja itu sama halnya dengan menjaga kualitas kinerja kita. Jadi kerja kita tuh jadi maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Adnan. Perkenalkan, saya Dr. Anissa Francisca, MCAT Spesialis Kedokteran Jiwa yang biasa disapa dengan Dr. Ika. Saya bertugas di Klinik Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnan WD Payakumbuh. Dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang bertepatan pada tanggal 10 Oktober tahun ini akan mengangkat tema Kesehatan Jiwa di Tempat Kerja. Yuk simak video sampai akhir. Pekerjaan adalah suatu hal yang penting bagi kita karena itu merupakan sebagai tujuan hidup, meningkatkan harga diri, dan sebagai wadah untuk menjalin hubungan sosial. Dalam dunia pekerjaan itu dikenal dengan yang namanya K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan kerja sendiri meliputi kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kesehatan mental yang buruk dapat disebabkan oleh stres atau distres yang berkepanjangan yang dapat mengakibatkan bahaya psikososial di dunia pekerjaan. Konteks sosial kerja yang buruk seperti misalnya hubungan interpersonal antara rekan kerja, antara atasan bawahan, adanya konflik peran, dan juga kurangnya dukungan antara rekan kerja dan keluarga, itu juga bisa mengakibatkan stres jika berlangsung dalam waktu yang lama. Gejala stres yang sering dialami oleh pekerja seperti misalnya gejala ansietas dan depresi. Terdapat 4 gejala yang mempengaruhi seperti gejala fisiologis, itu sering mengalami jadinya keringat yang berlebih, gampang lelah, gampang capek. Gejala perilaku contohnya seperti sulit tidur malam, jadi sering begadang, yang sebelumnya tidak ada pemakaian zat jadi pemakaian zat seperti misalnya merokoknya jadi bertambah banyak, minum alkohol, gampang marah, dan yang lainnya. Mudah lupa, gampang tersinggung dan mengganggu hubungan kerja baik itu antara rekan kerja, atasan maupun konsumen. Dampak terhadap organisasi yaitu tingginya turnover, yaitu akibat mengundurkan dirinya banyak tenaga kerja sehingga mengakibatkan pergantian pekerja yang terlalu cepat. Angka ketidakhadiran yang tinggi dan juga full time keeping, yaitu waktu kerja yang sangat lambat yang mengakibatkan produktivitas dari suatu organisasi itu menurun. Meningkatnya keluhan konsumen yang mengakibatkan meningkatnya biaya kompensasi yang harus dikeluarkan oleh suatu organisasi. Agar pekerja memiliki kesehatan mental yang prima di tempat kerja, maka harus diupayakan terciptanya resiliensi, yaitu ketangguhan. Ketangguhan ini merupakan fondasi yang kuat dan fleksibilitas. Bagi organisasi atau perusahaan diperlukan peran aktif dari setiap pekerja untuk menjalin hubungan yang baik dan saling memperhatikan mencegah terjadinya bullying. Yang kedua yaitu peran aktif antara atasan dan bawahan yang berupa dukungan, adanya reward dan pujian. Adanya program rehabilitasi jika terjadi masalah atau distres kesehatan jiwa yang lebih berat, dan pelibatan anggota keluarga. Untuk individu atau pekerja diusahakan untuk menjaga kesehatan,
melakukan aktivitas yang menyenangkan, membicarakan keluhan kepada orang yang dapat dipercaya, dan apabila jika keluhan itu bertambah, mencari solusi untuk kepada yang ahli. Saling menjaga dan perhatian dan melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Walau masalah kesehatan mental sudah menjadi pembicaraan yang umum, tapi masih terdapat stigma yang buruk di dalam masyarakat, baik itu dalam masyarakat umum ataupun dalam dunia kesehatan. Stigma yang buruk ini seperti misalnya orang dengan gangguan jiwa itu dianggap sebagai yang punya lemah mentalnya, atau misalnya lemah dalam ibadahnya, tidak kuat iman, dan untuk mencari pengobatan mereka sering takut nanti jika adanya ketergantungan obat, takut diejek, dan stigma lainnya. Peran kita bersama untuk mengatasi dan menghapus stigma-stigma tersebut, yang mana kesehatan mental adalah kesehatan yang penting sama dengan kesehatan fisik, dan penyakit mental juga harus diobati sama seperti penyakit fisik. Ayo jaga kesehatan mental kita. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.